atau nanti pejabat dengan bawahannya, ya, atau nanti pemuka agama dengan yang di bawahnya kan. Ini ya, kriminalitas yang diteliti lewat otak. Gitu, nggih. Orang-orang yang kriminal itu punya struktur otak yang berbeda. Oh gitu Pak. Nggih. Emang iya. Ya, hasil penelitian ini ya. Oh, setelah penelitian. Amigdala mereka itu hanya sekitar 80% dari otaknya orang normal. Nggih. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kami di podcast Sepai Silau. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga terlindungi di manapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan mendengarkan podcast pada episode kali ini. Jadi di episode kali ini kita akan bahas topik yang mungkin tidak mudah untuk didengar, tapi sangat mungkin untuk kita pahami, yakni tentang kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Makasih untuk teman-teman yang udah klik dan juga nemenin podcast episode kita kali ini. Jangan lupa dengerin sampai habis karena topik yang bakal kita bahas hari ini itu sangat penting dan juga relate dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, di episode kali ini saya gak sendirian, saya juga sudah kedatangan narasumber. Beliau Pak Nukman, beliau juga staf dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, tepatnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Halo Bapak Nukman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bapak udah mau hadir dan juga menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Nah, karena berhubung judul kita ini kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, Bapak mungkin pernah dengar gak sih Pak kekerasan di media sosial akhir-akhir ini? Iya. Nah, kalau dan mungkin banyak. Nah, mungkin kalau kita lihat di media sosial kan akhirnya ini sangat marak ya Pak ya terhadap kekerasan seksual. Karena juga banyak korban yang tidak mau speak up, tidak mau melapor karena takut disalahkan atau bahkan takut tidak dipercaya. Nah, menurut Bapak kalau kita lihat sekarang tuh kan banyak banget perilaku kekerasan seksual. Kayak tentang komentar tubuh orang atau bahkan tentang catcalling. Nah, itu mereka yang melakukan kekerasan tersebut kan kadang dibungkus dengan kata ini kan cuma bercanda gitu. Nah, itu menurut Bapak bagaimana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam. Nah, yang sebelumnya kita sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor, Bapak Dikan, Bapak Ajur, Pak Prodi, juga teman-teman DMPS ya yang mungkin telah bisa membuat acara semacam ini ya, semoga bisa menjadi acara yang menginspirasi terhadap teman-teman yang lain gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau bicara tentang TPKS gitu ya. Mungkin saya akan bicara tentang alur historinya dulu. Jadi wanita ini gimana ya? Kalau kita lihat hak-haknya gitu ya. Mereka ini dulu itu tidak diakui sama sekali. Ya. Bahkan dulu itu ada istilah yang namanya citizen. Ya. Ada namanya warga negara, ya. Kalau teman-teman pernah lihat yang namanya warga negara itu hanya laki-laki. Nih, perempuan, anak-anak dan orang yang ada di luar dulu kan ada yang namanya benteng itu ya. Orang hidupnya di benteng. Iya. Itu namanya subjek. Ya, dia bukan citizen. Sehingga dia tidak punya hak yang sama dengan warga negara. Gitu. Ini menunjukkan bahwasannya bagaimana wanita dulu memang sangat hukumnya sangat diskriminatif gitu nggih. Bahkan mereka tidak punya hak sama sekali gitu nggih. Bahkan kalau kita ngomong dulu human right ya, itu sebelumnya adalah man right gitu bahasanya ya. Jadi woman right enggak ada. Kemudian akhirnya wanita ini melakukan perjuangan-perjuangan sehingga menjadi human right ya, agar nanti antara perempuan dan laki-laki itu disamakan kedudukannya gitu ya. Sehingga muncul yang namanya human right. Sampai terus ya. Sampai kemudian ini ya, kita ada namanya Universal Declaration of Human Rights gitu ya. Kemudian setelah itu muncul yang namanya CEDAW mungkin ya, Convention on
elimination of all discrimination against women, okay? Jadi konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, terhadap wanita. Okay. Di PBB konvensi itu muncul tahun 79, ya. Kemudian kita ratifikasi di tahun 84. Okay. Jadi Indonesia ini sebenarnya sudah terikat dengan CEDAW itu, ya. Walaupun ketika ratifikasinya ini ada reservasi di pasal 29 kalau nggak salah, ya, tentang penghukuman kan apa. Nah, ini perjalanan kan. Okay. Maksudnya adalah ini sebuah bentuk perjuangan perempuan untuk bagaimana mereka setara dengan laki-laki dalam konsep gender, gitu nggih, di konteks kehidupan sosial. Iya, betul. Nih, maksudnya sebelum kita ke realitas gitu ya. Ini sejarahnya, jadi ini perlu kita apresiasi. Ya, sampean bisa semacam ini mbaknya ini kalau tidak perjuangan perempuan-perempuan zaman dulu nggak mungkin bisa gini. Gitu. Dan ini harus di apa namanya? Jadi hak itu tidak didapatkan tapi diperjuangkan. Ya. Tahun 61, ya, kalau sampean kan ya, sebelum 61 yang namanya gonogini, wanita itu cuma dapat sepertiga nih. Jadi kalau ada seorang perempuan cerai dari suaminya gitu ya, maka dia hanya mendapatkan sepertiga dari harta ibu, 2/3-nya milik laki-laki. Baru setelah 61 ini sama, ya, menjadi separuh kan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ini adalah sebuah perjuangan panjang bagaimana kaum perempuan, wanita ini mencoba untuk menjadi setara di bidang sosial. Ngerti ya? Nah, sampai kemudian ya muncul yang namanya undang-undang KDRT, ya. Sampai kemudian terakhir muncul namanya undang-undang TPKS, undang-undang nomor 12 tahun 2022. Kan. Ini sebuah perjuangan panjang kan. Nah, sehingga maksud saya ini tadi bagi teman-teman yang nanti memang benar-benar ingin berjuang untuk mengadvokasi terhadap korban gitu ya, teman-teman yang ingin benar-benar nanti membuat sebuah lingkungan yang di situ aman dari kekerasan seksual gitu ya. Ini saya kira harus mengetahui itu juga, jadi sejarahnya gitu ya. Kemudian sehingga nanti teman-teman ketika memberikan advokasi itu ya benar-benar tahu ya, itu sejarahnya, kemudian nanti aturannya seperti apa gitu kan. Yes, itu sebagai pembuka gitu ya. Yeah, bahwasannya memang ini sebuah perjuangan panjang gitu ya, yang akhirnya kemudian lambat laun di sini diakui ya, di sini ada rekognisi ya, diakui, kemudian ada perlindungan. Nah, yang paling besar ya, terutama adalah ya, jadi yang paling signifikan ini adalah ketika muncul undang-undang tentang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, undang-undang ini sebenarnya ngapain sih undang-undang ini muncul gitu ya? Nah, kan untuk melindungi perempuan. Hak perempuan. Kan sebelumnya sudah ada undang-undang KDRT. Nah, ngapain enggak undang-undang muncul kan? Sebelumnya sudah ada undang-undang KUHP, ya, tentang pencabulan ada kan. Nah, makanya kaum perempuan ini mencoba untuk mengusahakan bagaimana hak mereka benar-benar dilindungi gitu ya. Sehingga ingin namanya lex spesialis ya, undang-undang yang secara khusus membahas ini. Nah, ini muncul di undang TPKS. Nanti gini ya, sebelum kita membahas ke yang paling tadi ya, itu nanti kan tentang hal-hal yang nanti masuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Nanti termasuk yang non fisik gitu kan. Nah, kalau kita ngomong tentang kekerasan seksual ini ya, nanti sebenarnya kekerasan terhadap perempuan ya, itu nanti macam-macam kan. Kalau nanti lingkupnya itu di keluarga ya, domestik, maka dulu itu ada yang namanya PKDRT kan ya. Jadi kalau di keluarga gitu ya, itu nanti biasanya pakai yang namanya tentang KDRT itu ya, undang-undang tentang KDRT itu. Ya. Tapi kemudian kalau di luar keluarga ternyata kan belum ada. Ya, belum ada. Di kampus ya, ada dosen nakal ya, ada yang nakal, ada
di mana lah ya, di ada pemuka agama yang ya, atau nanti ada pejabat yang nakal dengan bawahannya. Ini kan belum ada yang mengatur tentang itu, sehingga muncul yang namanya undang-undang TPKS ini. Bagaimana ya, perempuan itu terlindungi martabatnya gitu ya, baik di wilayah domestik keluarga maupun nanti di luar wilayah keluarga, sehingga TPKS ini muncul gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kronologinya semacam itu nih, sehingga nanti kalau kita ngomong tentang TPKS nanti kalau untuk sekarang itu rata-rata akan diarahkan ke undang-undang TPKS ini gitu ya. Bahkan kepolisian pun nanti diarahkan untuk penanganan kasus-kasus macam ini nanti diarahkan undang-undang TPKS karena di sini lebih spesifik, lebih jelas gitu. Nah, ini gimana? Saya mau tanya lagi atau teruskan ya deh. Kalau catcalling itu ya, catcalling itu nanti sebenarnya nanti di TPKS itu ya, nanti kategori apa sih yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual? Nanti buahnya ada yang namanya kekerasan non fisik, ada kekerasan fisik, ya gitu ya. Ada pemaksaan apa ini perkawinan gitu ya. Nanti ada pemaksaan yang namanya steril ya. Ada pemaksaan KB dan seterusnya. Itu nanti masuk di dalam tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kalau kita ngomong tentang catcalling apalagi tadi komentar gitu ya, itu nanti masuk dalam kekerasan seksual non fisik gitu. Dan itu memang masuk di situ kan. Iya Pak. Karena kita meskipun kita HKI tapi ini kan menjurusnya ke TPKS itu tadi. Kalau dalam KDRT kita kan itu kan sudah pasti ya Pak ya. Sedangkan maksudnya kadang KDRT pun banyak orang yang sudah mau speak up. Tapi kalau mengenai kadang kekerasan seksual yang di eksternal di luar keluarga itu kan kadang malu untuk speak up ke publik atau bahkan melapor. Oke, ini menjadi masalah bersama kita sebenarnya sini karena memang kekerasan seksual ini seringkali yang nanti yang menjadi mungkin pembahasan yang punya porsi besar di dalam TPKS adalah kekerasan seksual yang ini ada basis relasi kuasanya gitu. Ada yang namanya relasi kuasa. Ketika kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya mereka ini punya mandat, punya amanat untuk menjaga mereka. Ini yang kemudian menjadi sulit untuk dilakukan advokasi. Jadi mahasiswa dengan dosennya, atau dengan orang-orang yang dia butuh dosen pembimbing gitu ya. Nah dia kan butuh kan. Nah ini kan kalau dia nggak mau gitu ya, nanti nggak lulus gitu kan itu ya. Atau nanti pejabat dengan bawahannya, ya. Atau nanti pemuka agama dengan yang di bawahnya kan. Ini kadang menjadi sulit gitu, sehingga orang ini nggak berani speak up, Iya juga sih Pak. Kan resiko kadang kan. Yang jelas itu resiko. Pertama mungkin dia nggak berani, Nah ini kalau saya gini saya nanti nggak lulus gitu Atau bahkan kalau dia berani nanti akan ada ancaman. Ancaman itu bisa langsung dari yang bersangkutan atau dari orang-orang di sekitar yang bersangkutan. Karena dia mendukung terhadap yang bersangkutan ini gitu. Makanya kemudian ini menjadi PR bersama terutama bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di HKI ini, bagaimana kita mengadvokasi korban-korban ini berani speak up gitu agar nanti kalau berani speak up kita tahu bahwasannya banyak kejadiannya kita selesaikan, sehingga harapannya tindak pidana kekerasan seksual ini nanti bisa diminimalisir macam itu. Ya benar juga sih Pak, kadang kalau kita laporkan resiko. Jadi berarti terkadang memang orang gak mau lapor itu bukan berarti mereka malu, tapi juga mereka mempunyai resiko yang akan dihadapi kalau mereka melapor tadi Pak. Jadi ada banyak macam faktor Malu itu jelas loh. Sampean loh, contohnya ya, ada seorang perempuan, dia pernah dicabuli, dia pernah diperkosa.
dia mau mengakui secara umum itu dia akan punya beban mental. Betul Nggih. Pak. Itu belum mengakui secara umum. Dia sendiri kadang nggih ketika saya itu pernah nggih ada seseorang gitu yang dia kena pencabulan gitu nggih. Dia sampai sudah menikah, sudah punya anak, anaknya besar, itu tetap trauma gitu. Jadi kalau malam itu mimpi takut akan itu gitu. Padahal itu cuma sekali kan. Iya ya Pak. Maksudnya ya memang ini kadang sulit nggih. Kadang banyak korban itu tidak berani speak up nggih karena dia trauma. Ya ada yang setengah tahun, ada yang setahun, Iya. yang lebih. Makanya nanti perlu kayak ini psikolog nggih. Psikolog nggih yang nanti bisa membimbing korban ini untuk bisa menghadapi kenyataan ini. Dan ini sebenarnya sudah ada nggih di Rumah Aman. Nanti kan sebenarnya kalau kita ngomong lembaga yang menangani kan banyak. Banyak. Nggih, ada UPTD BPA gitu nggih. Kemudian ada LPSK, nggih, ada Komnas Perempuan dan seterusnya. Nah, itu nanti banyak. Nah, nanti mungkin bagi teman-teman bisa mengadvokasi ini untuk ditemukan dengan psikolog yang ada di situ gitu nggih. Untuk bagaimana dia menghadapi dirinya sendiri. Kalau lihat di media sosial ini kadang orang yang melakukan kekerasan seksual kan orang yang punya mandat ya Pak. Itu menurut Bapak sendiri kenapa rantai tersebut itu nggak bisa putus? Sedangkan kalau dilihat kalau ditarik ulur ke belakang kan itu banyak Pak yang kayak gitu kan. Cuman nggak viral gitu aja. Sedangkan kemarin kan banyak yang viral gitu. Itu menurut Bapak sendiri kenapa mereka yang pelaku itu kenapa mau melakukan dan kok berani gitu? Apakah mereka tidak memikirkan resiko yang akan diterima atau bagaimana? Iya. Karena mereka nggak wajar. Harusnya nggak, normalnya orang itu kan takut. Iya, betul Pak. Bener. Kalau nanti teman-teman nggih baca tentang neurokriminologi ya. Kriminalitas yang diteliti lewat otak. Otak. Gitu nggih. Orang-orang yang kriminal itu punya struktur otak yang berbeda. Oh gitu Pak. Nggih. Emang iya. Ya, hasil penelitian ini ya. Oh, Amigdala secara mereka itu hanya sekitar 80% dari otaknya orang normal. penelitian. Kemudian prefrontalnya itu, korteksnya itu juga tidak seperti yang normal. Cuman ini bukan menjadi orang kayak gini itu mesti penjahat, bukan ya. Tapi dia biasanya punya kelainan semacam itu ditambah faktor eksternal. Karena ketika orang itu guys, ketika secara amigdala itu lebih kecil kayak gitu ya, itu nanti biasanya dia tidak bisa kontrol emosi. Dia tidak takut terhadap akibat yang nanti didapatkan. Jadi dengan penjara nggak pada takut kayak gitu loh. Dia beda dengan orang-orang normal kayak kita gitu nggih. Kita takut dengan akibatnya nanti malu, akibatnya nanti kita di penjara, kita kan takut. Nah, mereka ini nggak terlalu takut gitu nih. Sehingga mereka melakukan itu. Ya. Mereka ini punya potensi itu. Ditambah nanti ketika dia punya kuasa. Oh, Nah, masuk Pak. jadi orang ini secara sudah gitu ya. Kemudian tambah dia punya kuasa, dia punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya lah itu kejadian. Kalau ini tidak terbongkar, malah lama itu. Ya, bisa bertahun-tahun kejadiannya. Ya, bahkan 4 tahun, 5 dan lebih kan. Ya, jadi itu ya, itu yang padahal kalau normalnya orang itu kira-kira kan banyak ya kadang kejadian itu bapak terhadap anaknya atau kakek terhadap normal kan, masa sih sama itu dengan saudara itu tega, enggak kan? Dengan anak tega, enggak tega kan? Enggak tega. Orang normalnya kan gitu. Tapi bagaimana mereka bisa tega gitu? Karena memang mereka ini ya mungkin ya memang beda kayak kita. Harusnya kan lo bayangkan. Kita ini saya orang tua nih, kita punya anak gitu nih. Kita ini lihat anak kita jangankan luka nggih, sedih aja kita nggak tega nggih. Apalagi betul, mereka kok bisa lakukan kayak gitu kan. Kemungkinan ya memang ini di luar wajaran ya mungkin. Bahkan kita ini contohnya ya, kita punya anak perempuan. Saya ketepaan laki-laki gitu. Kalau adik-adik ini perempuan, adik saya itu namanya banyak yang perempuan. Kalau kita punya anak perempuan, kita ingin menikahkan, kan kita carikan yang terbaik juga. Betul Pak. Nggih. Jadi kan kalau kita menghukum keluarga nggih, nanti kalau ada itu cerita Lukman Hakim itu, ya. Lukman Hakim itu siapa itu, ya? Ada orang ini bingung, ya. Anaknya ini mau dinikahkan ke siapa? Ya. Ada orang bingung, akhirnya
tanya ke gurunya, Pak Guru, anak saya ini cantik, pinter, katanya. Ini yang lamar banyak ini. Ini saya kasih ke siapa ini? Ternyata jawaban gurunya ini simpel, ya, kasih orang laki-laki yang baik, yang soleh, gitu ya, yang takwa gitu. Ya, karena apa? Bahasanya in ahabbah akromaha wa in abghadaha lam yadlimha. Orang laki-laki yang baik, yang takwa, ya, itu ketika dia senang terhadap istrinya, maka dia akan memuliakan. Wah, sama nanti dapat apa-apa ini? Bajunya yang spesial, kan gitu ya. Karena dia memuliakan. Ya. Jadi yang spek-spek medsos lah ya. Tapi ketika dia tidak senang dengan istrinya, lagi marah apa-apa, dia tidak zalim pada si istrinya itu kan. Maka sebenarnya dalam hukum keluarga kita kan jelas. Ya. Makanya saya itu sebenarnya gini loh. Saya itu kan ini HKI ya. Maka nanti penting di HKI itu untuk belajar tentang psikologi keluarga Islam itu loh. Kita kan sebenarnya enggak, ini kan ini judul awalnya nanti PKS ya. Iya, Tapi iya, kemudian tujuan kita nikah itu apa sih? Kan kalau di KHI itu di pasal 3 kan agar mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, untuk menjadi sakinah, mawaddah, warohmah ini butuh psikologi yang tata, yang kuat dari kedua mempelai ini gitu. Ketika mereka ini tidak tata, durung siap ya, masih sekolah, masih kecil, akhirnya kok dia berkeluarga, akhirnya kemungkinan keluarga ini untuk bubar, untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga ini besar kan, makanya psikologi itu penting, ya, untuk mengolah psikologi, ya. Maka bagi teman-teman di HK ini harusnya nanti boleh Pak, nanti saran ke Pak dosen Bu dosen. dan maksudnya lo kan ada memang mata kuliahnya ada. Oh emang ada Pak? Mata kuliahnya itu ada. Mata kuliah semester berapa Pak? Oh saya nggak tahu ya, mungkin 5 atau berapa. Itu ada mata kuliahnya. Jadi contohnya gini loh, maksudnya ini agar kita ada kecenderungan ke HKI nggih. Contohnya gini. Kita lihat kita ini orang yang di luar mungkin kelihatan baik gitu ya. Saya di kampus kelihatan gitu ya. Tapi kemudian kita sering di keluarga itu menjadi orang yang kasar. Kita ini di waktu di ruang kerja gitu ya, kita ingin berusaha tampil semaksimal mungkin. Tapi ketika kita pulang ke rumah, kita berkata kasar pada istrinya, pada istri kita, suami kita, pada anak kita gitu ya. Nah, kan ini karena apa? Sebenarnya kalau lihat psikologis itu ada yang namanya restraint collapse. Jadi kita ini jadi kita ini emosi ya. Emosi itu kita tahan. Nah, ketika ketemu dengan orang-orang di luar, kita berusaha untuk menampilkan diri dengan emosi yang terbaik gitu ya. Tapi ternyata emosi ini kita ini ada daya tahannya. Semakin kita menahan lama-lama nggak kuat. Kayak kita otot ini loh. Kita nyekel lama-lama kan kesel, harus disalahin kan. Nah, ketika kita ini pulang ke rumah, kita kerja 8 jam gitu ya. Kita sudah berusaha nahan emosi gitu ya. Nah, ketika pulang ke rumah, kita ini emosinya jadi untuk yang menahan emosi ini sudah collapse semua. Akhirnya kita di rumah marah-marah sama istri, sama suami, sama anak gitu loh. Akhirnya ini membuat keluarga nggak bahagia. Makanya yang kemudian awal dari KDRT baik secara fisik, maplok gitu ya, atau baik secara verbal, dan seterusnya kan. Dan makanya ketika kita mengkonteks dalam HK ini, maka kekuatan psikologi, pengetahuan psikologi dari calon suami istri nanti memang harus kuat di situ biar tahu kira-kira saya mengendalikannya gimana kan. Iya Pak. Gitu nggak? Tapi bisa jadi efek ke orang dekat gak sih Pak? Contoh tadi Bapak kan di kampus kita harus tampil profesional, tapi waktu kita di rumah alah wong iki, maksudnya kan udah dekat dengan kita, udah tahu sifat kita gitu. Iya, memang itu. Jadi ketika kita pulang ke rumah, kita merasa kita itu di situ nyaman. Kita bisa menjadi diri sendiri, tidak harus menjadi orang lain gitu. Akhirnya kita akibatnya kita tampilkan diri kita sendiri, tapi ternyata itu sesuatu yang versi terburuk dari kita gitu. Nah, ini yang ketika kita ngomong HKI ini itu bagaimana tugas kita untuk membuat keluarga sakinah gitu ya. Betul. Nah, ini coba nanti bisa disosialisasikan ya. Untuk pelaku dan juga korban itu kan biasanya kalau dari sisi korban itu kan biasanya kalau mereka mendapatkan kekerasan seksual itu kan merasa aslinya
masalah pribadi ya sih Pak. Terus akhirnya mereka malu gak mau mengungkapkan. Padahal aslinya kan kalau mereka gak mau mengungkapkan akhirnya berdampak panjang kan Pak, Kak. Iya, iya. Jadi trauma, malu. Nah itu bagaimana motivasi Bapak untuk para mereka yang terkena kayak gitu agar mau speak up? Bukan berarti diviralkan, tapi mereka mau bicara ke orang yang dekat, akhirnya mengaku kalau habis digini-giniin gitu contohnya. Oke. Ini problem bersama kita ya. Oke. Sebelum saya masuk ke situ, saya tadi lupa sedikit bahwasanya nanti ancaman hukuman bagi orang-orang yang di situ punya relasi kuasa itu bisa ditambah sepertiga ya. Jadi contohnya guru gitu ya terhadap muridnya, dosen terhadap itu atau pemuka agama terhadap santrinya dan seterusnya ya. Itu nanti ketika terbukti hakim dapat menambahkan hukuman sepertiga lebih dari hukuman yang ada. Oh, gitu. Iya, karena memang harusnya dia menjaga kok malah nggak menjaga Iya, kan iya. gitu. Itu ya. Itu yang tadi mungkin kelupaan. Jadi relasi kuasa tadi ya. Iya. Bapak neng anaknya gitu ya, kakek ke anaknya atau paman ke eh, saudara gitu ya. Iya. Dan seterusnya ya. Itu nanti paman ke ponakan lah ya. Itu nanti dapat ditambahi sepertiga yang nanti ada kuasa semacam itu. Itu ya. Iya. Atau dokter ke pasiennya kayak gitu loh. Itu nanti bisa ya. Jadi memang ini kompleks ya sebenarnya. Makanya kalau kita ngomong TPKS ini, kalau kita bedah ini berjam-jam nggak selesai. Iya. Ini secara Simple aja Pak. ini emang nanti kompleks banget gitu ya. Kemudian ini terkait korban yang tidak berani speak up ya. Ini memang kadang susah juga ya. Kita paling bisanya mendorong kepada mereka. Yang pertama gini ya. Nanti kita memastikan bahwasannya mereka ini secara psikologi tertata. Ya. Jadi Berarti dari mentalnya dulu Pak. mentalnya ditata. Oh. Biasanya mereka nggak berani ngomong karena memang mentalnya belum tata. Ya. Iya. Dia merasa hidup kok kayak gini, saya jadi orang buangan, saya jadi orang yang tidak suci gitu kan. Iya, betul. Nah, inilah. Sehingga dia dia harus ditata dulu mentalnya. Paham ya? Ini pertama. Sehingga ini mungkin kalau memang bapak, ibunya, keluarganya bisa memberikan penguatan gitu ya, Support nanti gitu. support gitu ya, monggo. Tapi kadang-kadang nggak bisa, maka butuh psikolog yang saya katakan tadi. Yeah. Kan sampean itu ketika ngomong dengan orang yang dikenal kadang kan sungkan gitu. Iya. Tapi ketika dengan psikolog kan tidak. Sehingga psikolog nanti bisa ngasih masukan bahwa ini suatu yang sudah terjadi, nggih. Kita harus menerima kan nggih. Kemudian penerimaannya caranya gimana, nanti psikolog lah yang tahu kan, Madam. Itu yang pertama. Jadi korban itu harus dia dikuatkan secara mentalnya. Psikolog. Yeah. Yang kedua, korban ini biasanya dia punya trust issue, krisis kepercayaan. Oh, nggih. Loh, saya itu saya digitukan sama keluarga saya, orang dekat saya. Saya mau percaya ke siapa? Iya Pak, betul. Ketika saya ngomong ke ini jangan-jangan ini orangnya itu, ke ini orangnya itu kan. Nah, makanya ini perlu pendampingan yang lebih dari kaum ini ya, seperti sampean ini mungkin ya, para aktivis ini untuk bagaimana sampean bisa masuk ya dan bisa speak up ke korban, meyakinkan bahwasannya jangan itu dilindungi dengan ini loh Mbak, ya. Undang-undangnya ini, ya. Ada undang-undang TPKS, ya. Ada undang-undang KUHP yang baru itu ya. Ada undang-undang KD, tergantung nanti kasusnya seperti apa. Ya. Bahkan sama yang namanya korban nanti ada yang namanya rumah aman. Ya, nanti di PPA itu, PTD PPA ya bersama LPSK ada yang namanya rumah aman. Kalau korban ini merasa takut, nanti dapat diungsikan ke situ. Ya. Jadi nanti takut apa? Ya, diungsikan ke situ. Nanti di situ dia dikasih pendampingan gitu nggih. Dia secara fisik aman, secara mental aman pasti juga. Nah, nanti kita yakinkan bahwasannya Mbak gitu nggih. Oh, kita ada ini, kita ada sama yang dukung banyak kok. Kita dukung banyak nggih. Kita punya perkumpulan ini nggih, dukung jenengan semua. Kalau ada apa silahkan ngomong. Kalau jenengan merasa tinggal di rumah ini sudah tidak aman, ikut kami nggih. Kami di PPA nggih. Nanti kita hubungan dengan PPA ada yang namanya rumah aman. Di situ jenengan nanti aman semua. Nggih, kebutuhan jenengan
nggih Terus dilengkapi dilengkapi. nggih kan ngoten. Lah bahkan di kejahatan TPKS ini nanti ada restitusi, ada ganti rugi. Oh, Andrew. Nggih. Ada orang kena pencabulan, ada perempuan kena perkosaan, ganti ruginya berapa nanti nggih. Bahkan dari awal yang nama penyidik ini harus ngasih tahu bahwasanya korban ini punya hak restitusi. Nggih. Jadi selain nanti pelaku dipidana, nanti korban ini punya hak untuk mendapatkan restitusi. Nggih, berapa sih kira-kira dia nggak kerja, dia ada secara mental menjadi terpuruk. Ini nanti ada ganti uangnya gitu. Nah gitu. Makanya ini mungkin banyak yang belum tahu gitu nggih. Makanya nanti bisa para aktivis ini memberitahukan kepada korban bahwasanya nanti ada perlindungan yang banyak ini untuk perempuan-perempuan ini kan. Di rumah aman tadi ya, Pak? Nggih, di rumah aman itu. Nggih. Lah nanti bagi teman-teman aktivis ini harus makanya nanti saya ceritakan dari awal ada sejarahnya, ada konteks yuridisnya gitu nggih. Kemudian pelindungnya seperti apa. Itu agar jenengan nanti sebagai aktivis benar-benar tahu kita mau ini ada korban nih. Nggih. Biar dia percaya ke kita harus ngomong apa nih, perlindungannya kayak apa nih kan ngoten. Gitu nggih. Jadi semacam itu. Oke. Ini kan sudah mau akhir ya Pak, gak usah banyak-banyak. Simple aja. Mungkin sebelum diakhiri, Bapak ada closing statement atau pesan untuk siapapun yang pernah jadi korban kekerasan. Kamera Pak. Oh, di kamera. Oke. Oke, terima kasih. Jadi bagi para wanita, para perempuan gitu ya. Ini adalah sebuah perjuangan panjang ya kalian untuk mendapatkan kesetaraan ya di bidang gender gitu ya. Oleh karena itu ya, dan ini sudah banyak sekali hal-hal signifikan yang didapat oleh para perempuan ini ya. Oleh karena itu silahkan nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Ini tentunya perlu banyak sinergi dari stakeholder yang ada ya. Jadi bagi para aktivis perempuan ya, para aparat penegak hukum gitu ya, para UPTD di TPA dan seterusnya. Ini sebenarnya banyak sekarang itu yang ketika kita manfaatkan insya Allah nanti TPKS ini bisa kita minimalisir. Ya, di kepolisian ada yang namanya Direktorat PPA dan PPO baru ini ya. Dan ini khusus untuk nangani masalah kekerasan seksual. Ya. Nanti ada kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi untuk teman-teman yang nanti merasa ya dibully, doxing ya, cyberbullying atau doxing ya, data-data kamu kemudian dimunculkan dan seterusnya gitu ya. Itu nanti sebenarnya itu ada pidananya kan. Nah, tentunya ini menjadi PR para aktivis untuk bagaimana mensosialisasikan gitu loh. Ya, itu ada kan. Ya, silahkan nanti dilihat di Undang-Undang TPS ini banyak ya. Jadi macam-macam banyak dan hampir semua perbuatan yang itu merendahkan martabat perempuan gitu ya. Kemudian itu kekerasan ya bagi perempuan baik secara langsung atau nanti elektronik itu sudah ada di Undang-Undang TPS. Oleh karena itu ini menjadi tugas bersama kita untuk bagaimana melindungi ya perempuan ini menjadi perempuan yang baik gitu ya, perempuan yang suci ya, perempuan yang berpendidikan sehingga nanti kita harapkan bisa menjadi bagian dari keluarga yang baik. Nah, ketika dia menjadi bagian keluarga baik, dia menjadi ibu yang baik. Nah, dan ketika dia menjadi ibu yang baik, dia akan bisa merawat anak-anak dengan baik. Karena ibu adalah madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau ibunya baik, insya Allah nanti anak-anak menjadi baik. Tapi kalau ibunya buruk, ini adalah masalah dari dari dekadensi moral gitu. Itu ya. Saya kira dan dalam konteksnya dengan HKI, ya, hukum keluarga Islam, maka kita perlu untuk membuat sebuah keluarga yang baik. Ketika keluarga baik, ya, masing-masing Indonesia ini 90% keluarga baik ya, apalagi 99%, maka negara mesti baik. Tapi kalau kemudian keluarga ini yang baik cuma 30%, ini negara mesti runtuh. Dan baiknya keluarga ini nanti
tentunya salah satunya ada pada wanita. Ya, ketika wanita ini kita jaga kehormatannya, ya, kita jaga dia menjadi orang yang berpendidikan, maka insya Allah akan bisa membuat negara yang baik semacam itu. Baik, makasih Bapak. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan bagi kalian semua. Jika kalian merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa support lewat like, comment, and share juga. Dan jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya HMPS HKI. See you next video teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.